Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Kasvila dan rekan-rekan sekelompok saya itu Cynthia Fakira dan juga Mila. Nah, kami dari kelompok 3 akan membuat video penjelasan mengenai tugas UAS dengan mata kuliah e-commerce dengan dosen pengampu Bapak Rizal. Jadi tugas yang diberikan yaitu membuat website jual beli menggunakan CMS. Nah, di mana kita memilih jenis CMS-nya yaitu WooCommerce, dan yang kami perjualbelikan yaitu aksesoris seperti anting dan lain-lain, dan nama brand kami yaitu Arunika Store. Nah, selanjutnya untuk penjelasan pertama dijelaskan oleh Cynthia Fakira, terus dilanjut oleh saya sendiri, Kasvila, dan kemudian penjelasan terakhir oleh Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami memilih untuk menggunakan CMS WooCommerce. Nah, WooCommerce adalah sebuah plugin gratis yang digunakan untuk mengubah website WordPress menjadi toko online. Dengan WooCommerce, pengguna dapat menjual produk, mengatur harga, mengelola pesanan, serta menampilkan katalog produk secara online. Sebelum menggunakan WooCommerce, kita harus terlebih dahulu menginstal WordPress, karena WooCommerce hanya dapat berjalan di dalam WordPress. Pada panduan ini, instalasi itu dilakukan secara offline atau menggunakan localhost, menggunakan Exam, sehingga tidak memerlukan hosting maupun koneksi internet. Nah, untuk persiapan awalnya kita membutuhkan itu adalah WordPress dan Exam. Di sini saya sudah kelompok kami sudah mendownload keduanya. Nah, untuk examnya kita perlu mengaktifkan Apache dan MySQL. Jika statusnya berubah menjadi warna hijau, berarti servernya itu telah aktif. Lalu kita akan pencet admin. Itu akan mengalihkan kita pada localhost php admin. Di sini kita akan klik new dan membuat new database. Di sini databasenya kita namakan WordPress. Lalu untuk instalasi WordPress-nya itu bisa dicari di browser apapun. Kita akan unduh. Nah, setelah diunduh, itu bentuk filenya itu akan menjadi bentuk file zip. Lalu kita ekstrak. Nah, kita akan menempatkan file tersebut itu ke dalam exam, lalu ke dalam htdocs seperti ini. Setelah itu, kita akan mengubah nama file tersebut yang awalnya itu WordPress menjadi eh, nama apapun yang kita inginkan. Di sini kelompok kami menamakannya itu Koko. Lalu setelah selesai, kita akan menjalankan localhost tersebut. Di sini kita tinggal cari localhost toko. Tapi karena kami telah selesai instalasi, maka saya akan menjelaskan saja mungkin per tahapnya saja. Pertama itu kita akan diarahkan pada halaman konfigurasi database. Nah, konfigurasi database tersebut itu pertama kita mengisi nama basis data, yaitu nama database yang tadi kita buat, yaitu adalah WordPress. Lalu nama penggunanya itu adalah root, lalu sandinya itu kita biarkan saja kosong. Lalu untuk host basis data itu adalah localhost. Sedangkan untuk prefixable-nya itu adalah WP. Lalu kita kirimkan, lalu jalankan instalasi. Nah, setelah itu kita bisa membuat judul situs. Nah, di sini judul situs kami adalah Arunika Store. Sedangkan username adminnya itu adalah Kasvila Mila Cynthia. Dan kita juga akan membuat password dan menambahkan email. Lalu setelah itu kita akan klik install WordPress. Jika berhasil, pengguna dapat masuk ke dashboard WordPress melalui localhost toko wp admin seperti berikut. Nah, di sini kita akan selanjutnya menginstal WooCommerce. Untuk menginstalnya, kita di sini plugin, lalu tambahkan plugin. Nah, setelah kita menambahkan plugin, sini kita tinggal cari saja WooCommerce. Nah, setelah itu kita akan pilih yang pertama ini. Lalu kita klik install. Lalu setelah selesai terinstall, kita akan aktifkan.
Nah, setelah aktif, WooCommerce akan menampilkan panduan pengaturan awal, seperti lokasi toko, mata uang, jenis produk, hingga metode pembayaran. Kita akan melihatnya di sini. Itu akan ada panduannya, jadi kita tinggal mengikuti saja. Lalu, di sini kita bisa untuk menambahkan produk juga. Nah, kita tinggal berikan nama produk, lalu deskripsi produk, lalu deskripsi singkatnya, lalu ada harga, dan kalau misalnya kita mau membuat itu diskon, kita tinggal isikan untuk harga obralnya. Lalu untuk tag produk dan kategori produk. Langsung kita juga bisa menambahkan gambar produk. Lalu setelah selesai, kita terbitkan. Nanti hasilnya akan seperti yang sudah jadi. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya, yaitu cara menambahkan produk. Nah, sebenarnya kan tadi sudah dijelaskan oleh rekan sekelompok saya, itu Cynthia Fakira, secara teori. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau melakukan caranya secara langsung, bagaimana cara menambahkan produk. Nah, pada kolom ini kita langsung saja menambahkan nama produk yang baru. Nah, di sini sebenarnya saya sudah melakukan copy paste pada AI yang saya gunakan, yaitu GPT. Ini nama produk yang ini. Dan kemudian untuk deskripsi lengkapnya kita inputkan pada ini, deskripsi produk. Nah, selanjutnya yaitu deskripsi singkatnya, kita copy ini. Setelah itu kita inputkan pada deskripsi singkat yang ini. Nah, di sini juga terdapat sebenarnya harga normal dan juga harga obral. Kan mungkin seketika toko ini akan mengobral aksesoris-aksesoris yang ada di halaman web ini. Nah, kita langsung saja menginputkan harga normalnya. Sini 69.000 pada harga normalnya, dan tadi berapa untuk harga obralnya, misalkan 55.000. Nah, selanjutnya untuk menginputkan teks produk, kita akan ambil dulu teks untuk tag produknya. Setelah itu kita inputkan. Nah, selanjutnya kita tambahkan untuk tag produknya. Nah, di sini kan sebenarnya ada kategori produknya. Nah, kebetulan kategori produk dari produk yang saya tambahkan ini adalah anting. Nah, di sini terdapat kategorinya, yaitu earrings dan juga pastinya aksesoris. Nah, untuk menambahkan atau mengupload gambarnya, kita masuk pada atur gambar produk di sini. Setelah itu kita unggah dan pilih berkasnya. Misalkan di sini saya sudah melakukan download tadi untuk gambar produknya, kita tambahkan saja. Itu kita klik open. Setelah itu kita klik atur gambar produk. Setelah itu kita terbitkan. Nah, di sini kan langsung tertambah untuk produknya yang saya inputkan tadi. Kita coba cek dulu. Di sini terdapat deskripsi singkatnya, nama produknya, di sini juga tagnya.
Di sini ada deskripsi lengkapnya. Nah, sebenarnya untuk mengatur tampilannya itu kita masuk pada stunting situs. Ini juga sebenarnya back end-nya. Nah, di sini kita sebenarnya terdapat template juga yang bisa kita gunakan. Kita bisa editnya di sini. Oke, mungkin demikian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan sekelompok saya itu Mila. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Kasvila. Nah, di sini yang pertama-tama itu di bagian laman. Nah, di bagian laman ini kita bisa edit laman. Nah, di sini di bagian font itu ada beberapa gaya, ada asal, display, dan subtext. Nah, setelah itu kita kembali ke bagian keranjang. Nah, di sini di bagian keranjang ada beberapa produk yang saya masukkan. Jika ingin menambahkan produknya itu tinggal klik. Nah, di sini di bagian totalnya akan bertambah. Jika ingin menambahkan produk tambahan, kita bisa masuk di bagian toko. Nah, di sini kita bisa pilih beberapa produk untuk masukkan ke dalam keranjang. Kita kembali ke keranjang. Nah, ini yang tadi yang sudah saya check out. Saya masukkan ke keranjang. Nah, setelah itu kita masuk ke fitur checkout. Nah, di dalam fitur ini ada beberapa yang harus kita isi. Yang pertama itu informasi kontak, yang kedua alamat penagihan yaitu negara kayak misal Indonesia kita masukkan, dan nama depan, dan di sini nama belakang. Di sini masukkan nama belakang, dan di sini alamat, dan tambahkan juga kota dan kode pos, ada juga provinsi dan nomor telepon. Nah, lakukan pemesanan. Nah, setelah itu masuk ke akun saya. Nah, di sini ada beberapa fitur di bagian akun saya. Yang pertama dashboard, yang kedua pemesanan, yang ketiga unduhan, alamat, detail akun, dan logout. Nah, di sini juga untuk mengedit di bagian dashboard. Nah, untuk mengedit beberapa produk.
Oke, sekian dari presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.